Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Pilihan untuk mini UPS itu di pasaran sangat banyak sekali, mulai dari harganya yang cuma 100 ribuan sampai dengan yang harganya malahan di atas 300 ribuan. Dan untuk mini UPS yang akan kita review ini, jika kita perhatikan di marketplace saja, ini harganya sudah di atas 300 ribuan. Ya mungkin range-nya 300 sampai dengan 350 ribu rupiah ya. Nah, jika kita perhatikan untuk dusnya atau boxnya sih biasa-biasa saja. Didominasi dengan warnanya itu adalah coklat dan terdapat tulisan di sini, tulisan mini UPS, kemudian pilihan-pilihan kapasitasnya. Ada yang 5 volt 2 ampere sampai dengan 12 volt 2 ampere. Dan tidak ada gambarnya ya, sangat simpel sekali. Nah, mini UPS ini sangat penting sekali sih ya, terutama pada saat kita melakukan upgrade firmware, ataupun mungkin memang kita pergunakan peruntukannya adalah untuk melakukan pembackupan. Misalnya adalah untuk router kita, yaitu router IndiHome kah, atau ke iConnect kah, ataupun modem-modem provider yang lainnya. Agar koneksi internet kita itu walaupun listrik mati tetap menyala. Jadi ini bisa dikatakan sih penggunaannya itu sangat luas sekali ya. Ya disesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Namun kalau saya di rumah sih lebih banyak atau lebih sering saya gunakan untuk membackup modem atau ONT agar koneksi internetnya itu tetap ada walaupun listriknya mati. Dikarenakan ukuran yang kecil sehingga tuh kita taruh di mana saja tuh tidak jadi masalah. Nah, terkait dengan kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya adalah seperti yang terlihat. Dan pertama kita lihat dulu dari user manualnya ya. Untuk user manual ini menurut saya sih sebaiknya dibaca ya untuk mini UPS ini, karena di sini terdapat informasi lengkap terkait pada saat kita melakukan proses charging dan penggunaannya, yaitu berapa kapasitas baterainya. Nah, untuk mini UPS yang kita review ini untuk kapasitas baterainya itu adalah 8800 mAh. Jadi cukup besar sih ya. Mungkin penggunaan 3 sampai dengan 5 jam masih kuat. Nanti akan kita ujikan secara real ya. Nah, terkait dengan kabel yang kita dapatkan, nah di mana kabelnya di sini kita mendapatkan sebanyak 3 ya, dengan berbagai macam jenis bentuknya yang berbeda untuk konektornya. Nah, jadi ini yang kita dapatkan dan saya rasa ini sudah lebih daripada cukup. Jadi untuk penggunaan mini UPS ini dengan menggunakan kabel ini bisa kita gunakan untuk berbagai macam hal. Bahkan ini juga bisa kita pakai misalnya pada receiver parabola ataupun STB yang menggunakan adaptor luar ya. Dan kemudian kita juga mendapatkan adapter. Nah, ini kalau seandainya portnya ini atau adapter bagian depannya ini tidak sesuai, maka adapter atau konverternya kita juga mendapatkan ya, ada 3 jenis yang kita dapatkan. Dan inilah mini UPS-nya. Jika kita perhatikan sih seperti no brand ya, tidak ada mereknya ya. Jadi ini adalah OM ya. Namun yang paling penting di sini adalah terkait dengan kemampuannya. Tapi kalau kita lihat modelnya di sini adalah model WGP 103 5912. Jadi sama seperti mini UPS yang kita review sebelumnya yang berwarna hitam. Nah, terkait dengan warna, ini sebenarnya warna yang tersedia itu ada 2, ada warna hitam dan ada warna putih. Dikarenakan kemarin kita sudah mereview yang warna hitam, maka sekarang tuh kita coba mereviewnya yang berwarna putih. Nah, di sini untuk spesifikasinya jelas ya. Kapasitas baterai adalah 8800 mAh. Jadi kurang lebih 3 sampai dengan 5 jam tergantung penggunaannya ya. Kalau kita pakai misalnya untuk receiver parabola ataupun misalnya STB dengan pemakaian daya ya di bawah 10 watt, itu dengan 3 sampai 5 jam itu masih mampu bertahan, tapi nanti akan kita pastikan, akan kita uji coba ya. Untuk inputnya saat kita mencasnya itu adalah 12 volt 2 ampere maksimumnya. Kemudian untuk outputnya ada 3 nih jenis outputnya. Ada pilihan 5 volt, 9 volt, 12 volt dengan ampere maksimumnya itu adalah 1 ampere saja. Tapi ini sudah lebih daripada cukup sih. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, nah di bagian samping sebelah mana ini ya. Nah, kalau kita hadapkan seperti ini, berarti di bagian sebelah kirinya ya, atau saya tegakkan beginilah ya. Di bagian sebelah kanannya, ini terdapat port untuk melakukan charging. Jadi untuk melakukan chargingnya ini kita menggunakan adaptor 12 volt. 1 ampere, 2 ampere itu masih bisa. Sebenarnya sih 3 ampere juga nggak jadi masalah, tapi direkomendasikan dengan menggunakan yang 2 ampere ya, 12 volt 2 ampere. Nah, kemudian untuk outputnya ada 3. Nah, ini ada keterangannya sih di sini ya kalau kita perhatikan. Ada power, ada LED, kemudian 5 volt, 9 volt, dan 12 volt. Nah, 5 volt sampai dengan 12 volt ini adalah untuk outputnya. Jadi, saya lebih senang sih ya kalau seandainya outputnya terpisah seperti ini dibandingkan dengan memilihnya dengan menggunakan selektor.
Karena kalau menggunakan selektor itu sih khawatir saja salah pada saat kita menentukan voltase yang ingin kita gunakan sehingga merusak perangkat kita. Nah, ini ada yang menggunakan port USB. Nah, ini sudah ada ya untuk kabelnya. Jadi untuk yang 5 volt itu dari mini UPS-nya dia menggunakan port USB, tinggal ditancapkan saja. Kemudian ada yang 9 volt dan yang 12 volt. Jadi ini pemakaiannya ini menjadi sangat luas ya. Ada lampu LED indikator juga di sini sebanyak 4 buah. Saya akan nyalakan saja. Nah, itu ya. Ada 4 buah, di mana kalau seandainya kalau seandainya berkedip semuanya, itu menandakan kapasitas baterai sudah kurang dari 25%. Namun kalau seandainya di bagian bawah ini saja yang menyala, berarti ini kapasitas baterainya adalah 25%, 50%, 75%, dan 100%. Jadi ada indikator kapasitas baterainya sehingga kita mengetahui kondisi baterai kita apakah ini harus di recharge atau tidak, dicas atau tidak. Begitupun pada saat kita melakukan proses charging, lampu LED indikator ini juga sebagai penanda bagi kita di saat baterainya sudah penuh. Di saat dia sudah penuh maka semua lampu ini akan menyala. Sementara kalau seandainya kapasitasnya 50%, maka yang menyala itu adalah lampu LED 1 dan 2, kemudian 3 dan 4 itu akan berkedip-kedip ya, menyala dan berkedip-kedip. Nah, untuk mematikannya kita harus tekan tombol power ini sebanyak 2 kali cepat-cepat. Tuh, 2. Nah, baru dia mati seperti itu. Nah, terkait dengan quality build up-nya, saya sih tidak ada masalah dengan quality build up-nya. Sangat bagus sekali, solid sih ya. Nah, seperti itu ya. Bodinya ini terbuat dari plastik, dan ini tidak licin ya, ada teksturnya atas dan bagian bawah. Namun saran sih ya, kalau seandainya ada warna hitam, mungkin ambil yang warna hitam saja, karena khawatir ini menguning. Dan begitu juga kalau seandainya baret sih, yang hitam mungkin yang lebih jelas ya dibandingkan dengan yang warna putih kalau seandainya baret dalam penggunaannya. Baik, selanjutnya kita akan cobakan ya, dan kita lihat bagaimana performance dari mini UPS dengan kapasitas 8800 mAh ini. Untuk pengecasan mulai dari 0 atau baterai kosong sampai dengan kondisi penuh membutuhkan waktu kurang lebih selama 3 jam dengan daya maksimal 8,6 watt menggunakan adaptor 12 volt 2 ampere. Pengecasan dapat dilakukan di saat mini UPS ini digunakan, tidak mendukung bypass charging, sehingga dengan kondisi penggunaan seperti ini maka kebutuhan daya akan meningkat, yaitu kebutuhan daya pengisian mini UPS ditambah dengan kebutuhan daya perangkat yang digunakan. Namun jika kondisi baterai penuh dengan skenario penggunaan seperti di atas, maka daya yang tersimpan pada baterai lah yang digunakan terlebih dahulu. Jika sudah mulai berkurang, maka langsung dilakukan pengisian. Untuk mengatasi hal ini, berharap kedepannya hadir mini UPS dengan fitur bypass charging. Untuk mengetahui ketahanan baterai, pengujian kita lakukan dengan menggunakan mini UPS ini pada receiver Hellobox 6 volt dan Octagon SX88 Plus. Dengan menggunakan adaptor bawaannya, Hellobox 6 volt membutuhkan daya maksimal sebesar 4,3 watt dan Octagon SX88 Plus sebesar 4 watt. Boleh dikatakan kedua receiver ini memiliki kebutuhan daya yang hampir sama. Perlu diketahui, kedua receiver tersebut tidak dihubungkan ke LNB parabola, sehingga kebutuhan dayanya menjadi lebih kecil jika dibandingkan pada video review kita sebelumnya, yaitu video review mini UPS WGP single output 12 volt 2 ampere. Pada pengujian dengan menggunakan receiver Hellobox 6 volt dengan kondisi baterai penuh, mini UPS ini mampu bertahan selama kurang lebih 8 jam. Sementara dengan menggunakan receiver Octagon SX88 Plus, untuk ketahanan baterai adalah hampir sama saja. Jika diinginkan, mini UPS ini dapat menyalakan perangkat dengan output berbeda secara bersamaan. Jadi cukup satu mini UPS saja untuk banyak perangkat. Tentunya ketahanan baterai sangat dipengaruhi dengan kebutuhan daya perangkat yang digunakan. Jika lebih besar, maka ketahanan baterai akan semakin berkurang, dan begitu juga sebaliknya. Jadi kesimpulannya, mini UPS ini memiliki multi output sehingga lebih fleksibel dalam penggunaan. Kapasitas baterai besar dengan waktu pengisian cukup lama. Namun tidak masalah, terbayarkan dengan ketahanannya yang cukup baik. Baik, demikianlah video review ini. Semoga saja bermanfaat. Jika suka, silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.